kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Peran Ketepatan Digitalisasi Dibandingkan Kepemimpinan mengenai tugas dari mata kuliah Governansi Digital untuk memenuhi tugas kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Ahmad Yani, SSOS, MSI. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengaruh ketetapan digitalisasi terhadap pengambilan keputusan kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia dibanding kepemimpinan. Digitalisasi merujuk pada proses mengubah data analog menjadi format digital, dan ketepatan di sini tekanan seberapa akurat data tersebut direkam, diproses, dan dianalisis. Ketetapan digitalisasi memainkan peran krusial dalam organisasi modern karena data yang akurat memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan fakta, bukan spekulasi, dibandingkan dengan kepemimpinan yang lebih bergantung pada intuisi, pengalaman, dan kemampuan interpersonal. Digitalisasi memberikan keunggulan objektivitas dan skalabilitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran ketetapan digitalisasi dalam pemerintahan. Salah satu peran terbesar digitalisasi dalam pemerintahan adalah menyatukan data yang sebelumnya terfragmentasi di berbagai lembaga. Akurasi kebijakan dengan data yang terintegrasi, pemerintah bisa memberikan bantuan sosial tepat sasaran karena data kependudukan, pajak, dan ekonomi saling terhubung. Interoperabilitas memungkinkan antar instansi untuk berbagi data tanpa harus meminta dokumen fisik berulang kali kepada warga. Baik, selanjutnya pengambilan keputusan. Ketetapan digitalisasi memungkinkan keputusan didasarkan pada data real-time yang akurat, seperti analitik prediktif dari big data yang mengurangi resiko kesalahan manusia. Misalnya, algoritma AI dapat mengidentifikasi pola tren pasar dengan akurasi tinggi, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan. Dibandingkan kepemimpinan yang sering bergantung pada penilaian subjektif pemimpin, misalnya intuisi CEO, digitalisasi lebih konsisten dan dapat diukur. Namun, kepemimpinan tetap penting untuk menginterpretasi data secara strategis dan memotivasi tim, karena data saja tidak bisa menangani aspek emosional atau etis. Selanjutnya ada perumusan kebijakan. Kebijakan yang didukung oleh digitalisasi akurat dapat lebih efektif, seperti kebijakan kesehatan masyarakat yang menggunakan data epidemiologi digital untuk alokasi sumber daya. Ketepatan ini minimalkan bias yang memungkinkan simulasi skenario, misalnya model komputer untuk kebijakan iklim, dibandingkan kepemimpinan yang mungkin mendorong kebijakan berdasarkan visi pribadi atau negosiasi politik. Digitalisasi memberikan dasar empiris yang transparan dan dapat diaudit. Namun, kepemimpinan diperlukan untuk mengadvokasi kebijakan tersebut dan mengelola resistensi perubahan. Baik, selanjutnya di sini ada pengembangan sumber daya manusia. Digitalisasi akurat memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui platform e-learning, kinerja analitik, dan personalisasi pelatihan berdasarkan data karyawan. Misalnya, sistem HR digital dapat melacak kemajuan individu dengan presisi, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tertentu. Dibandingkan kepemimpinan yang fokus pada mentoring dan budaya organisasi, digitalisasi lebih efisien untuk skala besar dan mengurangi subjektivitas. Tetapi kepemimpinan tetap penting untuk membangun motivasi intrinsik dan hubungan interpersonal dan tidak bisa digantikan oleh data. Nah, di sini ada peran kepemimpinan dalam transformasi digital. Dalam era digital, pemimpin dituntut memanfaatkan data dan teknologi analitik untuk mengambil keputusan yang lebih akurat, cepat, dan objektif. Kepemimpinan yang baik mampu mengintegrasikan intuisi dengan bukti digital. Baik, selanjutnya ada contoh pemimpin dengan konsep dinamik dan kolaboratif governance. Sebagai contohnya, Bapak Haji Muklis Takabaya. Saat ini beliau menjabat Bupati Kabupaten Biren sejak 17 Februari 2025. Sebagai Bupati, beliau merupakan aktor utama dalam kebijakan pemerintah daerah yang bersifat dinamis, governance, dan kolaboratif karena melibatkan pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain dalam pengembangan program pemerintahan di Biren. Bupati sering bekerja sama dengan DPR, tokoh agama, serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan penanggulangan masalah sosial di daerahnya. Misalnya kerja sama pemerintah, masyarakat saat bencana
kolaborasi multi pihak. Nah, di sini ada perbandingan digitalisasi dan kepemimpinan. Digitalisasi dan kepemimpinan bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Digitalisasi menyediakan data, sistem, dan teknologi yang membantu organisasi bekerja lebih cepat dan efisien. Sedangkan kepemimpinan yang visioner tetapi tidak didukung digitalisasi berpotensi menghasilkan keputusan yang lambat, subjektif, dan kurang responsif terhadap dinamika perubahan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Bobby Valentino.